Selamat sore. Kenapa sore? Karena sore waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Bertemu lagi dengan saya, Miftahul Fahamsa, di kanal YouTube Oma Bal-Balan. Nah, ini Oma Bal-Balan muncul lagi dengan sesi monolog. Di kesempatan kali ini, saya akan bicara tentang upaya pemberantasan mafia bola yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Apa ya? Erick Thohir ini kan sebelum menjadi Ketua Umum dan saat sudah menjabat Ketua Umum, berulang kali dia menegaskan bahwa dia akan memberantas mafia bola di sepak bola Indonesia, mau bersih-bersih. Itu jauh sebelum pemilihan Ketua Umum dia berjanji seperti itu, dan di awal-awal juga selalu bicara tentang itu. Saat ini pun masih bicara tentang pemberantasan mafia bola, mau bersih-bersih sepak bola Indonesia. Janji yang begitu manis, janji yang begitu memikat. Tapi awalnya memang terlihat Erick ini serius, awalnya terlihat ini menjanjikan, awalnya ini seperti harapan baru untuk sepak bola Indonesia. Tapi seiring berjalannya waktu, rasanya Erick hanya gimmick dengan janji pemberantasan mafia bola ini. Sepertinya Erick tidak serius dengan janjinya memberantas mafia bola ini. Yang terlihat pertama sebenarnya kan Tuhan itu sudah memberi jalan buat Erick, tapi sayang dia tidak memanfaatkan jalan itu. Begitu dia menjadi ketua umum, dinyatakan sebagai ketua umum, terpilih sebagai ketua umum, di depan matanya, di depan mata Erick Thohir itu sebenarnya Tuhan sudah memberi petunjuk bahwa ini loh, ada sesuatu yang buruk di sepak bola Indonesia. Apa itu? Waktu itu adalah pemilihan wakil ketua umum PSSI. Kalau kita mundur waktu kongres waktu itu ya, waktu pemilihan ketua umum kan jelas-jelas ada kecurangan. Ketika di sesi pertama yang terpilih adalah Zainuddin Amali dan Yunus Nusi, sedangkan Ratu Tisa tersisi. Waktu itu ada protes dari beberapa voter, dari beberapa perwakilan Asprop, karena merasa perwakilan tersebut memilih salah satu nama, ternyata waktu di rekapitulasi pemilihan itu nama tersebut tidak muncul. Salah satunya seingat saya adalah wakil dari Yogyakarta. Waktu itu dia memilih ketuanya sendiri, tapi tidak ada dalam daftar yang terpilih itu. Akhirnya kan rame dan pemilihan wakil ketua umum diulang kembali. Yang terpilih kemudian adalah Ratu Tisa dan Yunus Nusi kalau nggak salah. Lalu Yunus Nusi mundur, Zainuddin Amali yang naik menjadi wakil ketua umum. Sebenarnya Tuhan sudah sangat berbaik hati sama Erick Thohir. Erick sudah diberi jalan Tuhan di depan mata, tapi sayang jalan itu tidak dimanfaatkan. Ya, jadi angin lalu, dibiarkan saja. Padahal itu bisa jadi pintu masuk untuk mengungkap mafia bola di sepak bola Indonesia. Karena yang terjadi waktu pemilihan wakil ketua umum itu, ya itulah gambaran bagaimana pengaturan pertandingan, siapa saja orang yang terlibat dalam hal-hal gelap di sepak bola Indonesia. Tapi sayang dibiarkan berlalu oleh Erick Thohir. Gimik Erick ini seperti gimik, seperti serius, tapi dalam perjalanannya hanya menjadi gimik. Kita tahu Erick kemudian membentuk Satgas Mafia Bola ya, Satgas Satgas Anti Mafia Bola. Waktu itu diumumkan ada nama Muara Sirait, ada nama Najwa Shihab, ada nama Akmal Marhali. Seolah ini harapan bahwa ada bersih-bersih serius. Tapi perjalanannya waktu, lagi-lagi ini seperti gimmick aja. Karena begitu nama-nama ini diumumkan, sampai detik ini, sampai hari ini tidak ada SK tentang pengangkatan surat keputusan soal
Satgas Anti Mafia. Bagaimana mereka mau bekerja ketika tidak ada SK-nya, tidak ada dasar hukumnya? Bagaimana mereka melakukan bergerak untuk memanggil atau menginvestigasi atau apapun itu tanpa dasar? Kan nggak jelas. Ini apa waktu itu? Hanya sekedar diumumkan namanya, tapi tidak ada SK-nya, akhirnya nggak bisa bergerak. Yang jadi sasaran kan kemudian nama Najwa Shihab dijelek-jelekan, bahwa Najwa ternyata hanya bisa omong-omong saja, hanya bisa jurnalis yang bisa wawancara, tapi ketika ditunjuk jadi Satgas Anti Mafia tidak bisa apa-apa, dalam tanda kutip seperti itu kan. Akmal Marhali yang rame ternyata nggak ngapa-ngapain. Ternyata informasi yang saya dapatkan bahwa mereka sebenarnya sudah bekerja, sudah melakukan langkah-langkah, bahkan yang saya dengar Mbak Najwa Shihab itu sudah melakukan beberapa hal, pertemuan dengan beberapa petinggi di aparat penegak hukum, mengeluarkan biaya sendiri untuk melakukan itu. Tapi karena nggak ada SK dari ketua umum tentang Satgas ini, akhirnya nggak jalan Satgasnya karena nggak ada dasarnya. Lagi-lagi kan ya itu lagi seperti gimmick ini apa yang dilakukan Erik. Ya, contoh yang lainnya adalah yang terjadi di PON Aceh Sumatera Utara ketika pertandingan Aceh lawan Sulawesi Tengah kan, terjadi keributan karena keputusan konyol seorang wasit. Wasitnya diganti menjelang pertandingan, ternyata wasit yang memimpin itu bertindak sangat konyol, kemudian kan wasitnya dibogem, ditonjok sama pemain Sulawesi Tengah. Erik waktu itu janji akan mengusut tuntas kejadian pertandingan antara Aceh dengan Sulteng di PON Aceh Sumut itu. Tapi sampai hari ini kita nggak pernah dengar kabarnya apa hasil dari pengusutan itu. Ya akhirnya jadi angin lalu, dibiarkan berlalu, nggak ada penyelesaian, kita nggak tahu. Padahal sekali lagi seperti waktu kecurangan, dugaan kecurangan di pemilihan wakil ketua umum, itu sebenarnya juga kejadian pertandingan Aceh lawan Sulteng di PON itu juga pintu masuk yang yang sangat lebar, bisa membuka kedok soal mafia bola, soal pengaturan pertandingan di sepak bola Indonesia. Tapi dibiarkan berlalu. Lagi-lagi itu dibiarkan berlalu dan Erik kembali janji untuk bersih-bersih. Sekarang Tuhan berbaik hati lagi. Erik diberi jalan lagi, dibukakan jalan lagi di depan matanya. Pengundian drawing Liga 4 putaran nasional. Itu terlihat jelas ada semacam settingan ketika pengundian itu, dan publik akhirnya melihat rekaman videonya ya, yang viral itu Deputi Sekjen melakukan pengundian yang ternyata dalam tanda kutip terlihat main-main. Nah, kalau mau serius itu bisa diseriusi, diungkap bahwa karena menurut saya apa yang terjadi di drawing Liga 4 putaran nasional itu, modus operandinya orang-orang yang terlibat itu hampir sama dengan waktu pemilihan wakil ketua umum itu. Ini pintu masuk lagi untuk mengungkap bobroknya sepak bola Indonesia. Kalau Erik mau bersih-bersih itu bisa dilakukan kalau mau serius, ungkap itu. Kenapa bisa drawingnya seperti itu? Siapa yang ada di balik drawing itu? Itu kalau mau serius, kalau mau bersih-bersih. Erik kembali lagi diberi pintu. Dan sekarang juga di saat-saat ini di akhir menjelang berakhirnya Liga 1 2024-2025 ini ada banyak hal yang janggal di pertandingan-pertandingan. Kemarin kita lihat pertandingan Bali United dengan PSIS Semarang, ada 2 gol bunuh diri dari pemain PSIS. Ya kalau di logika, kalau ngomong soal sepak bola, teknik-teknik dasar sepak bola, 2 gol bunuh diri itu sesuatu yang bisa diperdebatkan, sesuatu yang bisa
dipertanyakan kenapa terjadi 2 gol bunuh diri itu. Lalu pertandingan PSS Sleman kemarin lawan PSM Makassar. PSS Sleman lawan PSM Makassar. Gol ketiga PSS Sleman itu jelas bermula dari adanya pelanggaran strikernya PSS Sleman terhadap backnya PSM. Wasit lihat VAR. Di rekaman itu terlihat jelas ada kontak antara striker PSS Sleman dengan back PSM Makassar, di mana striker PSS Sleman terlihat jelas mengganggu, ada gerakan tangan yang mengganggu pemain belakang PSM Makassar. Tapi wasit menyatakan itu gol, menjadi gol. Ini lagi-lagi suatu keputusan yang bisa dipertanyakan. Lah, hal-hal seperti ini kalau Erik mau serius, sebenarnya ada banyak gambaran, ada banyak contoh yang bisa diungkap, ditelusuri bahwa benar tidak ada mafia sepak bola Indonesia. Sebenarnya kalau saya bilang ada, tinggal Erik mau serius nggak ini, mau memberantas ini, mau bersih-bersih ini. Erik sudah diberi jalan oleh Tuhan. Yang pertama kemarin, yang di awal-awal ada pemilihan wakil ketua umum, lalu di internal kemarin ada pengundian Liga 4 putaran nasional, lalu pertandingan-pertandingan yang janggal seperti yang saya sebut tadi, PON Aceh Sumut ketika Aceh lawan Sulawesi Tengah, lalu pertandingan-pertandingan di akhir-akhir Liga 1 ini, betapa gambaran pertanyaan apapun fakta yang bisa membuat Erik kalau memang serius dengan janjinya untuk bersih-bersih, tersedia semua itu. Jadi sekarang tinggal kembali pada Erick Thohir. Sudahi gimmicknya, Pak. Serius lakukan aksi kalau memang Anda mau bersih-bersih sepak bola Indonesia. Selamat sore.